berjumpa lagi bersama Pak Rahmat dan Bu Sinta. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran PPKN tema 6, yaitu bertema cita-citaku. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin kalian belajar mengenai keberagaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya, kali ini kita akan mempelajari keberagaman karakteristik individu. Ya, nanti manfaatnya apa, terus arti pentingnya, dan beberapa contoh sikap yang bisa ditiru. Kemudian nanti juga akan mempelajari keberagaman karakteristik individu dalam hal agama. Ya, mari kita simak materinya. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Apabila itu kalian rasa penting, silahkan dicatat. Nah, pentingnya persatuan dalam keragaman. Nah, kita tahu negara kita, Republik Indonesia, itu berbentuk kepulauan, terdiri dari berbagai provinsi, berbagai daerah yang memiliki keberagaman yang cukup banyak, baik itu suku, budaya, kemudian makanan khas, dan rumah adat. Nah, keragaman ini harus kita jaga dengan rasa persatuan yang tinggi. Nah, kita mencontoh para pahlawan kita dahulu. Mereka bersatu dengan cita-cita yang sama, yaitu untuk Indonesia merdeka. Ya, walaupun mereka berasal dari Papua, dari Jawa, dari Kalimantan, mereka bersatu untuk meraih cita-cita menjadi Indonesia yang merdeka. Nah, sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Lalu bagaimana kita mengisi persatuan dalam kemerdekaan ini? Nah, berikut Pak Rahmat tampilkan contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Ya, yang pertama ini adalah gambar. Betul, kerja bakti membersihkan lingkungan, bersatu padu untuk membersihkan lingkungan di sekitar agar memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih. Iya. Kemudian, nah ini kalau di sekolah, di lingkungan sekolah, kalian pasti pernah melaksanakan apa ini? Iya benar, melaksanakan piket kelas. Kalian bekerja sama, bersatu padu, membersihkan ke kelas. Berikutnya, kalian dapat mengisi kemerdekaan, yaitu bersatu, menolong teman yang sedang kesusahan. Itu ada teman yang jatuh dari sepeda, kalian menolongnya. Yang terakhir, dalam mengisi kemerdekaan ini, kalian melakukan diskusi kelompok dengan musyawarah dan mencapai keputusan yang mufakat. Ya, ingat, dalam musyawarah itu ada aturannya yang harus ditaati. Aturan itu untuk menjaga persatuan, ya, merundingkan sebuah keputusan agar tidak terjadi perpecahan, ya, untuk menyamakan pendapat si A dan pendapat si B. Ternyata dengan musyawarah mereka sepakat bersatu. Ternyata keputusannya adalah
C, seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengetahui contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Nah, ketika kalian sudah tahu sikapnya, kalian juga harus mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Nah, apa manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas? Nah, dengan kalian mengenal bahasa daerah, kalian dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerahnya. Ya, jadi kalian bisa lebih akrab, lebih melestarikan bahasa masing-masing daerah. Misal kalian berasal dari Jawa, maka kalian berkomunikasi dengan keluarga besar kalian menggunakan bahasa Jawa. Begitu pula ketika kalian berasal dari suku Batak, berarti kalian menggunakan bahasa Batak dalam berkomunikasi dengan keluarga. Yang kedua, dengan kalian mengenal makanan khas daerah, kalian dapat menikmati makanan lezat asli Indonesia. Ya, dengan mengenal makanan lezat asli Indonesia. Maksudnya, kalian dengan mengenal makanan khas, oh di Jogja ada makanan khas namanya gudeg. Nah, itu manfaat mengenal makanan khas suatu daerah. Yang ketiga, dengan kalian mengenal makanan khas suatu daerah, kalian dapat mempromosikan dengan baik makanan tersebut kepada orang lain. Misal kalian mengenal gudeg. Nah, kalian dapat mempromosikan makanan khas gudeg ini ke orang Batak, kemudian orang Papua sana. Nah, gudeg ini seperti ini loh, bahannya dari nangka, ada santan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Kita mengenal bahasa daerah, kita mengenal makanan khas. Dengan seperti itu kita menghargai keragaman. Oh, di Papua itu ada suku Asmat. Di Kalimantan ada suku Dayak yang menggunakan bahasa daerahnya. Di Jawa ada suku Jawa yang berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Jadi kita harus saling menghargai. Oh, itu ternyata budaya mereka masing-masing. Jadi jangan tersinggung dengan bahasa yang mereka gunakan. Berikutnya, tadi kita sudah belajar mengenai keragaman budaya, karakteristik individu. Nah, yang selanjutnya keragaman agama dan tempat ibadah. Sama seperti semester 1, kita sudah mengenal bahwa di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama ini mempunyai tempat ibadahnya sendiri dan memiliki namanya masing-masing. Nah, untuk agama Islam ada tempat ibadahnya masjid, bentuknya seperti itu. Kemudian agama Kristen tempat ibadahnya gereja, bentuknya seperti itu ya, ada pada gambar. Kemudian agama Katolik tempat ibadahnya juga sama di gereja, gambarnya seperti ini. Kemudian ada agama Hindu tempat ibadahnya pura. Nah, pura seperti ini bertingkat-tingkat. Kemudian ada Buddha, tempat ibadahnya namanya wihara. Hampir sama dengan agama Hindu, tempat ibadahnya berbentuk bertingkat-tingkat. Tapi yang membedakan apa? Sudut-sudutnya ya. Kalian bisa melihat sudutnya bagaimana bentuknya. Kalian pasti bisa membedakan ya. Kemudian ada agama yang terakhir, Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Nah, ini adalah
gambar tempat ibadahnya. Setiap agama memiliki hari besar keagamaannya masing-masing. Nah, silahkan kalian simak, kalau perlu dicatat ya, karena agar tidak tertukar agamanya, tempat ibadah, kemudian gambar tempat ibadahnya seperti apa, hari besar keagamaannya. Oke. Berikutnya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama, kita harus memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kita tidak boleh mengganggu ya. Ketika ada teman yang minta izin untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu, ya dipersilahkan, jangan malah diajak bermain. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Nah, kalian tidak boleh pilih-pilih dalam berteman, ya. Bertemanlah dengan siapa saja, walaupun berbeda agama. Kalau kalian memilih-milih, ya, nanti persatuan dan kesatuannya itu bisa retak. Nanti bisa terpecah-pecah. Nanti ada kelompok teman agama Hindu, sana teman kelompok agama Buddha. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Harus berteman dengan siapa saja tanpa melihat agamanya. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain ya. Kita harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Artinya kita harus menghargai. Kalau dia memeluk agama Konghucu, ya silahkan, karena itu juga diperbolehkan di Indonesia. Kalau memeluk agama Kristen, ya silahkan ya, karena itu adalah hak setiap masing-masing individu. Nah, itu tadi materi PPKN hari ini. Pak Rahmat ulangi lagi. Tadi kita sudah belajar mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian keragaman agama. Keragaman agama, ada berbagai jenis agama dan tempat ibadahnya. Dan terakhir, perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama ini tetap terjaga. Silahkan kalau ada hal penting bisa diulangi lagi videonya dan dicatat. Ingat, catat hal penting dan menarik. Nah, yang penting bisa dapat kalian ingat. Kalau ada yang menarik dan bisa kalian tanyakan kepada Bu Sinta atau Pak Rahmat ya, menarik ini maksudnya bagaimana, agar kalian lebih jelas lagi. Oke, begitu anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Setelah ini silahkan mengerjakan tugas yang ada pada Google Classroom. Sampai jumpa.